Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. قال الله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwani fillah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah Jumat yang sangat mulia ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa lagi dan lagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, manusia, orang-orang yang tidak diragukan, orang-orang yang tidak disangsikan akan komitmen mereka dalam mencontoh, mentauladani dari semua sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari sekian banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dicontoh, diteladani oleh kalangan para sahabat, dan kita sebagai umatnya sudah sepantasnya pula mencontoh juga mentauladani dalam keseharian kita, adalah sifat ikramul muslimin, sifat memuliakan sesama muslim, sifat membantu, menolong, mengedepankan kepentingan sesama saudara muslim. Hadirin, sejarah telah menceritakan pada saat terjadi peperangan Yarmuk yang begitu dahsyat, dengan sedikit membawa air, sahabat Hudzaifah radhiyallahu an menjumpai saudara sepupunya dalam keadaan terluka, bersimbah darah dan amat-amat kehausan. Dengan air minum yang sedikit itu, sahabat Hudzaifah menawarkan kepada saudara sepupunya lalu berkata, "Wahai saudara sepupuku, aku tahu saat ini engkau dalam keadaan terluka bersimbah darah. Dan aku pun tahu saat ini engkau dalam keadaan haus yang amat sangat. Bolehkah saya menuangkan air minum sedikit ini ke mulutmu, wahai saudara sepupuku?" Maka kemudian saudara sepupu Hudzaifah pun
memberikan isyarat mengiyakan. Pada saat air minum sedikit itu hendak dituangkan ke mulut saudara sepupu Hudzaifah, lalu tiba-tiba tidak jauh dari tempat tersebut terdengar suara meminta air, yang juga kehausan dan juga terluka bersimbah darah. Dan air minum sedikit itu tidak jadi diminum oleh saudara sepupu Hudzaifah. Lalu kemudian saudara sepupu Hudzaifah memberikan isyarat kepada Hudzaifah agar air minum yang sedikit itu diberikan saja kepada sahabat yang kedua yang tempatnya juga tidak jauh dari tempat tersebut. Bergegaslah sahabat Hudzaifah kepada sahabat yang kedua. Ternyata dia adalah sahabat Hisham radhiyallahu an. Wahai saudaraku, wahai sahabatku Hisham, aku tahu saat ini engkau dalam keadaan terluka bersimbah darah. Dan aku pun tahu saat ini engkau dalam keadaan haus yang amat sangat. Izinkan saya untuk menuangkan air minum sedikit ini ke mulutmu, wahai saudaraku, wahai sahabatku. Maka kemudian sahabat Hisham pun memberikan isyarat mengiyakan. Pada saat air minum sedikit itu hendak dituangkan ke mulut sahabat Hisham, lagi-lagi terdengar tidak jauh dari tempat tersebut suara meminta air karena kehausan dan juga terluka bersimbah darah. Dan air minum sedikit itu lagi-lagi tidak jadi diminum oleh sahabat Hisham. Lalu kemudian sahabat Hisham memberikan isyarat kepada sahabat Hudzaifah agar air minum sedikit itu diberikan saja kepada sahabat yang ketiga. Pergilah sahabat Hudzaifah kepada sahabat yang ketiga, namun belum sempat beliau memberikan air minum sedikit itu, ternyata sahabat yang ketiga ini sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat Hudzaifah sedih, air mata mengalir deras membasahi pipi dan janggut beliau karena tidak sempat memberikan air minum sedikit itu. Lalu kemudian beliau putuskan kembali lagi kepada sahabat yang kedua tadi, Hisham radhiyallahu an. Pun sahabat Hisham beliau jumpai juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan sahabat Hudzaifah semakin mendalam, air mata semakin mengalir deras karena tidak sempat memberikan air minum sedikit itu. Lalu kemudian beliau putuskan untuk kembali lagi kepada saudara sepupunya yang pertama tadi, yang tidak sempat diberikan air minum sedikit itu. Pun saudara sepupunya beliau jumpai juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu akbar. Begitu pula hadirin dikisahkan di dalam kitab Hayatus Sahabah, bagaimana salah seorang sahabat yang miskin menerima kepala kambing, hadiah kepala kambing dari tetangganya yang kaya. Ketika dia menerima hadiah kepala kambing, sahabat yang miskin ini berkata di dalam hati, saya memang miskin. Saya sangat layak menikmati kepala kambing ini untuk saya makan bersama istri dan anak-anak saya. Karena memang sudah lama tidak menikmati yang namanya kambing. Akan tetapi masih ada saudara saya, masih ada tetangga saya yang jauh lebih miskin daripada saya. Selain dia miskin, dia pun sudah tua, sudah uzur, sudah kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka kemudian hadiah kepala kambing ini tidak jadi dia makan bersama istri dan anaknya. Lalu dia putuskan untuk diberikan kepada tetangga yang kedua. Ketika sampai kepada tetangga yang kedua pun berkata di dalam hati, saya memang miskin, keluarga kami memang miskin, dan sangat layak mendapatkan daging kambing, kepala kambing ini untuk kami makan bersama. Karena memang juga sudah lama tidak menikmati yang namanya kambing. Akan tetapi masih ada saudara kami, masih ada tetangga kami yang jauh lebih miskin daripada kami. Selain dia miskin, dia juga sudah uzur, sudah tua, sudah kesulitan mencari nafkah, dan tidak hanya itu, anaknya pun banyak. Sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka kemudian kepala kambing yang dia dapatkan tidak jadi dia makan bersama keluarganya, dia berikan kepada tetangga yang ketiga.
Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Singkat cerita, kepala kambing ini hadirin berpindah 7 rumah. Berpindah 7 kali. Dan subhanallah, perpindahan rumah yang ke-7, perpindahan yang ke-7 kembali lagi kepada tetangga yang pertama. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Luar biasa sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah, dan itu dicontoh oleh kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana tidak hadirin, dalam keadaan haus sekalipun, dalam keadaan di penghujung hidup sekalipun, dalam keadaan bersimbah darah sekalipun, dia masih ingin membantu saudaranya yang lain yang dalam keadaan kehausan. Dalam keadaan miskin sekalipun, lama tidak menikmati yang namanya kambing, dia masih ingin membantu saudaranya, masih ingin menolong tetangganya yang sangat-sangat membutuhkan. Sungguh sebuah potret persaudaraan yang sangat indah. Sifat ikramul muslimin yang sangat hakiki, yang hari ini nampaknya telah mulai sirna, mulai pudar di tengah-tengah masyarakat kita. Persaudaraan muslim yang tidak melihat suku apa dia, persaudaraan muslim yang tidak melihat apa warna kulitnya, persaudaraan muslim yang tidak melihat apa status sosialnya, persaudaraan muslim yang tidak melihat partai apa dia, persaudaraan muslim yang tidak melihat tim sukses apa dia, persaudaraan muslim yang tidak melihat organisasi Islam apa dia. Manakala saudara kita Islam ada kalimah mulia di dalam hati sanubarinya, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia adalah saudara kita. Tidak sepantasnya kita tidak peduli dengan saudara kita. Tidak sepantasnya di antara kita saling bermusuhan hanya karena beda partai, hanya karena beda pilihan, hanya karena beda pilihan presiden dan wakil presiden. Persaudaraan muslim yang tidak memutuskan silaturahmi, yang tidak membidah-bidahkan, apalagi mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwa. Yang artinya setiap mukmin, sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Bersaudara bukan hanya karena satu ayah, satu ibu. Persaudaraan mukmin, muslim yang hakiki, ketika kalimah mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada pada hati kita, dan kalimah mulia ini ada pada saudara kita, maka dia adalah saudara kita. Maka ketika hari ini ada jamaah Masjid Baitur Rahim, ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kelaparan, maka kita yang berkelebihan sudah sepantasnya menolong, mengulurkan tangan kita, membantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. Manakala hari ini ada saudara kita yang sakit, maka sebagai seorang muslim, hadirin seorang mukmin, sudah sepantasnya kita menengok saudara kita yang sakit, menguatkan, mendoakan agar supaya diberikan ketabahan, diberikan kesabaran dan kesembuhan atas ujian sakit yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada saudara kita. Melebar lagi hadirin, bagaimana hari ini saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Bolehlah hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, sholat fardu 5 kali sehari semalam dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, tidak ada gangguan di sana sini. Tapi bagaimana saudara kita hari ini yang ada di Gaza, Palestina, mereka hendak sholat fardu 5 kali sehari semalam, hendak melaksanakan sholat Jumat, bermain kucing-kucingan dengan tentara Zionis Israel laknatullah. Kenapa hadirin? Setiap lorong, setiap penjuru moncong-moncong senjata siap mengarah kepada saudara kita yang ada di sana. Siapa mereka hadirin? Mereka adalah saudara kita. Sudahkah hari ini kita istiqomah, konsisten mengirimkan doa kepada saudara kita yang ada di sana
agar supaya Allah berikan kesabaran, kekuatan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menyisihkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana? Kenapa hadirin? Mereka adalah saudara kita. Sampai hari yang ke-76 hari ini, sudah kurang lebih 20.000 saudara kita yang gugur, dan itu didominasi oleh para wanita, lansia dan anak-anak. Mereka adalah saudara kita hadirin. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang pentingnya peduli, pentingnya membantu saudara kita, sifat ikramul muslimin melalui sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yang artinya belum beriman di antara kamu, tidak beriman di antara kalian manakala tidak mencintai saudaranya sesama muslim, tidak membantu menolong saudaranya sesama muslim sebagaimana kalian mencintai, menolong, membantu diri kalian sendiri. Hadirin, sebagai momentum muhasabah mengakhiri tahun 2023 dan bulan-bulan ini dan beberapa bulan ke depan kita memasuki tahun politik, maka mari kita muhasabah, introspeksi diri, sudah sejauh mana sifat ikramul muslimin wujud di dalam hati sanubari kita. Manakala belum maksimal, mari kita bertekad di akhir tahun ini, mengawali tahun 2024 yang akan datang, bagaimana kemudian sifat ikramul muslimin kita ikhtiarkan, wujudkan di dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, meridhoi kita, dan tak ada balasan bagi cinta Allah dan ridha Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di rumah Allah yang suci, agung dan mulia ini, keluarga kita, saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala wujudkan sifat ikramul muslimin di dalam hati sanubari kita, di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifa wasyara'ib ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldadi muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin, Gaza, Syria, Afghanistan,
Pakistan, Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia, fi kulli makan. Wa dammir a'da'aka da'adin. Rabbana afriq alaina sabara wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة